Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan saya Tio Dodi Agen Janda. Oke. Jadi ini info buat teman-teman, adik-adik. Ah, Sebenarnya ini info yang baik gitu, kabar baik ya bagi kita semua para kuli yang bekerja mati-matian di Jepang. Tapi mungkin info yang baik ini bisa terwujud dengan baik atau tidak terwujud sama sekali, itu tergantung dari rezeki kita masing-masing. Nah, rezekinya begini, bagaimana broker-broker kita ya, bagaimana perusahaan kita, atau mungkin kalau gaji kita dari KUMI TSK, bagaimana mereka menjalankan peraturan dan undang-undang yang baru ini. Oke ya. Jadi di sini sama-sama kita lihat ya, ada sebentuk peraturan yang sebenarnya ini sudah beberapa tahun lalu ada, tapi tahun-tahun sebelumnya peraturan ini tidak pernah dilaksanakan secara maksimal ya. Jadi Departemen Tenaga Kerja Jepang itu mewajibkan agar undang-undang peraturan pembayaran gaji ini dilakukan secara maksimal mulai dari April 2023 ya. Itu ya, mulai April 2023 itu ya. Jadi intinya apabila kita bekerja dengan lemburan lebih dari 60 jam, maka gaji lembur kita itu akan dinaikkan sebesar 50% atau lebih. Itu mulai 1 April 2023 ya. Oke ya. Jadi sebagaimana yang bisa kita baca di peraturan tersebut, bahwasanya peraturan pembayaran gaji yang akan diterapkan mulai dari April 2023 ini pada awalnya akan diterapkan di perusahaan-perusahaan besar. Jadi perusahaan besar dulu ya ini. Nanti seiring berjalannya waktu akan diaplikasikan ke perusahaan-perusahaan yang bertaraf menengah dan kecil. Ya, insya Allah akan secepatnya ke perusahaan menengah dan ke perusahaan kecil. Jadi bagi teman-teman yang lemburannya lebih dari 60 jam per bulan, itu kelebihannya itu 60 jam ke atasnya itu akan dibayar sebesar 50% atau lebih. Nah, permasalahannya sekarang adalah bagi kita yang pemagang-pemagang ini ya, apalagi teman-teman yang kaburan, pekerja-pekerja ilegal, itu biasanya itu hitungan jam lemburannya itu kacau gitu ya. Kacaunya pertama dari jamnya sendiri. Udah jelas-jelas jam kerja wajib itu jam 8 sampai jam 5 sore misalnya begitu ya. Itu 9 jam. Dan 9 jam itu mungkin dibagi-bagi 1, 2, atau 3 kali jam istirahat. Tapi total jam kerja kita keseluruhan satu hari itu, jam pokok itu 8 jam. Pada umumnya begitu. Walaupun ada yang 7 jam setengah begitu ada ya. Pada umumnya 8 jam. Tapi pada prakteknya seringkali jam itu berlebih gitu. Misalnya kita seharusnya kerja dari mulai jam 8. Tapi 8 kurang 15 kita udah harus standby di tempat kerja. Kita udah harus nyalain mesin gitu. Kita udah harus nyiapin bahan buat kita kerjakan gitu. Nah itu sebenarnya kan nyalain mesin, manasin mesin, nyiapin bahan buat dikerjakan gitu. Itu kan bagian dari pekerjaan kita yang harusnya kita lakukan di jam kerja, bukan sebelum jam kerja. Kan begitu. Tapi banyak perusahaan, mungkin kalau kalian yang menonton, kalian pasti ikut komen, iya kak, iya bang, di tempat saya begitu, tempat saya begini. Susah jadinya. Peraturannya mungkin di kontrak kita juga, waktu kita tanda tangan kontrak itu dijelaskan jam kerja mulai jam 8. Tapi banyak sekali dari kita yang 7.45 udah mulai kerja. Ada bahkan yang 7.30 udah mulai kerja.
Bang, jam kerjanya itu amburadul. Ya memang begitu. Nggak tahu kenapa. Nggak bisa kalau buat orang asing tuh, apalagi buat pemagang begitu ya. Kenapa nggak bisa peraturan tersebut diterapkan dengan baik gitu. Nah jadi, bagi kalian, ya, anggap sajalah perusahaan kalian itu perusahaan besar. Maka bawalah selebaran ini tanyakan ke perusahaanmu gitu ya. Apakah di perusahaan ini peraturan bahwasanya lembur yang lebih dari 60 jam akan dibayar 50% itu dilaksanakan atau tidak gitu. Ada atau tidak gitu ya. Karena selain permasalahan yang saya sebutkan sebelumnya, ada juga perusahaan yang jam kerja pokok dan jam lembur itu nggak ada beda. Flat. Gitu loh. Jam pokoknya 1.000, lemburnya juga 1.000. Seharusnya secara peraturan pokoknya 1.000. Lemburnya dia minimal naik 25%. Jadi 1.250. Tapi banyak sekali pada praktiknya perusahaan atau broker penyalur yang tidak melaksanakannya. Oke ya. Jadi ini informasi buat kamu. Silahkan tanya dan verifikasi ya. Konfirmasi ulang ke perusahaanmu atau ke brokermu atau ke KUMI-mu. Bagaimana dengan peraturan pembayaran gaji yang akan diterapkan mulai dari April 2023 ini. Mudah-mudahan saja kabar baik ini bisa kamu terima secara baik. Nah, apabila video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman Anda. Karena toh kita nggak mau rugi kan, jam lemburan kita nggak dibayar secara benar. Ya, nah, terima kasih buat teman-teman yang udah menonton. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.